Oke, baik. Pak Deden silahkan. Ini ada Putri juga ya, Putri dari Alfu Hasanah. Silahkan Pak Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya anak-anak ya, kita kemarin sudah dibahas ya tentang mengulang ya sebagian materi sejarah. Nah, hari ini Pak Deden masuk ke materi lanjutan gitu ya. Nah, hari ini adalah lanjutan dari teori-teori kemarin ya, teori-teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Nah, sekarang kerajaan kerajaan Hindu Buddha di Nusantara gitu ya. Nah ini. Jadi kita akan bahas itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara itu seperti apa aja gitu ya. Nah ini mungkin jadi bahasan yang akan kita ini kan di pertemuan kali ini. Nah, kerajaan, apa yang disebut dengan kerajaan? Coba. Apa itu kerajaan? Coba kerajaan. Apa itu kerajaan? Coba pada den tes. Apa itu kerajaan? Belum di-share ya screen-nya ya. Bentar, lupa. Ini kerajaan. Ada? Ada udah? Nah, itu apa tuh kerajaan? Nah, coba ya. Dari nah, apa yang disebut dengan kerajaan? Dari hmm? dari Jatisari, Imas. Coba, apa itu kerajaan? Mana Imas? Coba itu kerajaan. Kerajaan, kerajaan itu kayak sebuah Hmm? Mana kerajaan tuh? Apa artinya? Wilayah yang hmm? Yang dipimpin. yang dipimpin oleh raja atau Nah, kerajaan. Nah, berarti di sini konsepnya ya. Nah, ini nih. Raja gitu. Nah, konsep raja ini gitu ya, ini belum dikenal di Indonesia sampai dia ada datang dari India gitu. Jadi istilah raja itu istilah dari India gitu ya. Nah, jadi kerajaan. Nah, kerajaan ini adalah wilayah yang dimiliki oleh seorang raja. Nah, nanti ini sistem-sistemnya itu adalah disebut sebagai monarki. Sistem pemerintahannya monarki ya. Sistem pemerintahan monarki. Monarki itu adalah kerajaan tadi ya. Ya, jadi kekuasaan yang diwariskan. Jadi diwariskan ke anak cucunya gitu ya. Nah, di mekanisme intinya adalah dia seorang raja punya ini, nanti diwariskan gitu. Nah ini ya, itu disebut sebagai kerajaan. Nah, dalam peradaban di Nusantara, gitu ya, gitu ya, kerajaan pertama yang tercatat di sejarah pertama yang tercatat di sejarah, gitu ya. Kerajaan apa? Coba, kerajaan apa kira-kira yang pertama kali? Badru, Badru mana aja Marga Mulia? Kerajaan pertama di Indonesia ya tercatat di sejarah. WC, Hmm? Ada Pak. Badru nggak? WC, Pak. WC. Ya, Putri, Putri dari Alfu. Kira-kira apa kerajaan pertama? Hmm? Nah, di Kalimantan namanya Kutai Martadipura. Ya, ini adalah abad ke
4 Masehi. Nah, jadi Kutai. Nah, jadi kalau misalnya ini kita lihat gitu ya di dalam apa di dalam peta gitu ya Kutai itu adanya di mana? Adanya di Kalimantan Timur. Ya. Nah, Kalimantan Timur itu di mana? Nanti kita lihat. Di kerajaan pertama itu adalah Kutai. Mana Kutai? Kalimantan mana? Pulau Kalimantan. Hmm? Kalimantan. Nah, di sini. Ya. Oh, timur. Timur. Nah, ini Kalimantan Timur. Barat. Nah, jadi Kutai itu kalau digambarkan itu di sini. Nah, ini wilayah Kutai. Ya, ini Kutai. Nah, itu. Jadi wilayahnya di sana, kita di Kalimantan Timur di sini, gitu ya. Nah, itu adalah Kutai. Nah, Kutai ini gitu ya menjadi perlintasan dari ya dari wilayah-wilayah yang dari sana dari atas. Ya, jadi kalau misalnya secara secara jalur gitu ya, ini kan wilayah Cina di sini, gitu ya. Nah, Cina di atas gitu ya. Jadi yang dari Cina mau ke Nusantara itu melewati ini. Nah, lewat Filipina, nah berhenti di Kutai terus ke Jawa. Dari Jawa nanti ke sini, ya Selat Malaka, gitu ya. Nanti ke India, nah, gitu jalurnya, gitu ya. Nah, sebelum ada Champa, nah sudah ada Champa, nah biasanya jalurnya ke sini. Nah, Champa itu di Vietnam, nah jalurnya ke situ. Nah, sebelum ada Champa, biasanya jalurnya ke bawah dulu, gitu ya. Nah, itu jadi ada dua jalur emang ke sini, nah, berhenti di Champa, gitu ya nanti ke sini. Ya, kenapa butuh berhenti ya, butuh istirahat kan perjalanan panjang ya dari sini, dari atas dari Cina itu. Nah, Cina kan di atas di sini, ya. Nah, gitu jalurnya. Sehingga ini Kutai adalah menjadi negara yang pertama yang tercatat dalam sejarah. Tapi apakah benar gitu ya sejarah mencatat Kutai itu sebagai kerajaan pertama? Nah, ternyata gitu tidak juga gitu ya. Kenapa? Karena dalam sejarah itu ada satu wilayah ya yang disebut sebagai Pulau Perak gitu ya. Pulau Perak. Nah, itu ada dalam catatan Ptolemus gitu ya. Nah, jadi Ptolemus ini, nah Ptolemus, ya, bentar, stop gitu. Nah, ini balik lagi ke sini ya. Ke, nah, ya. Jadi ada Ptolemus gitu. Dia seorang ahli sejarah gitu ya, dan geografi ya dari Yunani. Dia menyatakan sebuah daerah yang bernama Pulau Perak. Nah, ya, Pulau Perak. Nah, di sini disebut sebagai Argiri. Hmm, Argiri. Ya, Argiri namanya ini dalam bahasa Yunani. Ya, nah ini. Ya, Argiri. Nah, Pulau Perak itu Argiri dalam bahasa Yunani. Yang itu tuh adalah dekat dengan gunung berapi, gitu ya. Oh, gunung berapi ada gunung berapi di wilayahnya itu di sekitar banyak wilayah-wilayah yang perak gitu. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut gitu ya, Pulau Perak ini gitu ya, itu adanya di sekitar Ujung Kulon ya. Ujung Kulon itu di mana Ujung Kulon? Ujung Kulon, tahu ada yang tahu Ujung Kulon? Ujung Kulon. Kulon artinya apa? Kulon. Kulon artinya apa? Barat. Ya, barat. Kulon itu kan barat. Nah, berarti di pulau paling ujung di Jawa Barat. Ya, nah itu adalah di wilayah paling ujung di ujung kulon, gitu ya. Nah, mungkin itu sekitar Gunung Krakatau di situ. Nah, itu dalam sejarah dikenal ada yang namanya Salaka Negara. Sebentar, pada sini dulu ya.
kasih share screen dulu. Nah, jadi wilayahnya itu ada di ujung kulon. Nah, ini Jawa Barat. Nah, di sekitar sini, ya. Nah, ini ada sebuah wilayah yang disebut sebagai Salakanagara, gitu ya. Nah, jadi ada di sini. Nah, ini ada yang disebut sebagai namanya Kerajaan Salakanagara, ya. Salakanagara. Nah, Salakanagara ini, gitu ya. Nah, Salaka artinya apa? Artinya adalah perak. Jadi Salaka itu perak, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan yang tadi Ptolemus. Tapi istilah Salakanagara sendiri itu ada lebih banyak mitosnya, gitu ya. Mitos itu dalam pengertian cerita turun temurun, gitu. Oh, ada kerajaan awal namanya Salakanagara, tapi gitu ya, secara bukti belum ditemukan. Baru ada juga bahwa di sini itu ada wilayah-wilayah pertambangan perak, sama catatan-catatan dari Portugi, dari Yunani dan dari Cina, ya. Ada yang disebut sebagai wilayah kerajaan Perak gitu Salakanagara ini. Nah, sehingga Salakanagara eh, oleh sejarawan masih didebatkan sehingga orang sepakat bahwa kerajaan Hindu pertama di Nusantara seringkali ditanyanya lebih ke Kutai gitu. Salakanagara belum dipastikan ini keberadaannya. Nah, jadi tapi masih dalam cerita turun temurun gitu. Jadi belum ada prasasti, belum ada apa. Nah, kalau keberadaan Kutai sudah ada prasastinya, gitu ya, sudah ada buktinya, gitu ya. Nah itu prasasti dari Kutai itu sudah ditemukan, gitu. Nah, kalau syarat negara masih dalam perdebatan, ya. Nah, itu. Jadi keberadaan Kutai itu ada dalam bentuk prasasti Kutai atau Yupa namanya ya. Nah, jadi ada balik lagi ke sini. Nah, jadi, nah, kerajaan pertama itu kan tadi ya Salakanagara. Nah, ini, nah, jadi Kutai, kita bahas Kutai, ya, Kutai Martapura namanya. Nah, Kutai Martapura ini, nah, ya, gitu ya, kita sini. Nah, ini, gitu ya. Nah, dia secara bukti, kita buktinya, bukti tertulis adalah adanya prasasti Tugu, ya, prasasti Tugu Batu, Hmm, prasasti Kutai, atau Yupa, namanya Yupa, atau Tugu Batu. Nah, Tugu Batu ini dia beraksara Palawa, berbahasa Sanskerta, Sanskrit, ya. Jadi hurufnya huruf Palawa, ya. Nah, ini bahasanya Sanskerta, ya. Nah, istilah Palawa dari mana? Nah, istilah Palawa itu ternyata di zaman dulu ya, ada di India, gitu ya. Jadi di di apa di tahun ya pada seperti itu sudah ada namanya Kerajaan Palawa. Nah, ini.
Nah, ini wilayah Palawa, gitu ya. Nah, yang kuning ini. Jadi Palawa itu adalah wilayah yang tempat asal mula aksara Palawa, gitu ya, di India Selatan. Nah, jadi itu kerajaan Palawa di asal mula aksara. Nah, di sini kan bukti bahwa kerajaan Kutai ini ya mendapat pengaruh dari India, ya. Nah, dari prasasti Palawa ini, gitu ya, ada disebut Raja Kutai pertama itu Kudungga. Nah, dari Kudungga nanti diwariskan menjadi eh, ya dari Kudungga nanti ada apa? Ada 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 ininya, gitu ya. Ada dari prasasti Kutai itu, gitu ya. Ada dari Kudungga, putranya Aswawarman. Nah, kemudian dari sini nanti ada Mulawarman. Nah, Mulawarman. Jadi Kudungga ini di, ini kan, ya. Nah, ini suara. Sini ada Mulawarman. Nah, pada masa Mula Warman inilah, gitu ya, dibuat prasasti Yupa tadi, gitu ya. Nah, jadi catatan itu Mula Warman itu anaknya Aswawarman. Aswawarman kan anaknya Kudungga. Nah, di sini coba kalian lihat, ada Kudungga, nah, ya, ada Kudungga. Nah, Kudungga ini, gitu ya, ini yang kemudian dianggap sebagai penduduk asli Nusantara. Jadi, kalau Aswawarman, ini ada Warman. Nah, Warman. Warman ini adalah nama nama dinasti, gitu ya, nama dinasti. Kalau dalam bahasa Arab mungkin bani ya, ya, keluarga atau marga, gitu ya. Ada marga, kalau di Batak kan ada nama marga ya, Panjaitan, Simanjuntak, gitu. Nah, di India itu ada marga namanya Warman, gitu. Nah, ini dari India. Nah, dari bukti bahwa penamaan Aswawarman dan Mulawarman kemungkinan diduga oleh para sejarawan, gitu ya. Ada orang India datang dan menikahi putri dari Kudungga. Nah, ini yang kemudian membentuk kerajaan Kutai Martadipura, gitu ya. Jadi, nah ini asal mula Palawa, gitu ya. Nah, aksara Palawa itu dari sini India. Bahasa Sanskerta adalah bahasa resmi orang-orang India di sini ya, Sanskrit. Nah, jadi anak-anak, kalau dalam bahasa sehari-hari orang Indonesia itu sudah berbahasa lokal. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu, gitu ya. Yang itu tuh masuk ke dalam rumpun Austronesia, gitu ya. Nah, ke dalam rumpun Austronesia. Nah, dari sana, gitu ya. Nah, ini, gitu ya. Nah, kemudian bahasa Sanskerta ini, ya, ini adalah menjadi bahasa resmi keagamaan. Gitu. Jadi kalau misalnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di masa itu, kalau dalam berbicara mungkin menggunakan bahasa bahasa biasa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa lokal, gitu ya. Nah, tapi begitu membuat naskah, membaca kitab, nah menggunakan atau membuat tugu, gitu ya, prasasti menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta itu bahasa agama, bukan bahasa sehari-hari, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Sanskerta adalah bahasa agama. Lah, bahasa agama. Ya, jadi hanya dipakai untuk keperluan-keperluan membuat prasasti atau membaca kitab-kitab suci atau upacara-upacara. Ya, saya adalah bahasa agama. Tidak untuk bahasa percakapan sehari-hari. Gitu. Nah, ini adalah Kutai ya. Kutai ini di abad keempat. Nah, ini ya. Anak-anak. Hmm. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke sini. Nah, berarti, nah tapi tadi kita lihat gitu ya, ada ada tadi ya, ada kerajaan Salakanagara. Nah, kalau secara timeline Salakanagara ini, gitu ya. Nah, kalau kita 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 buat ya sebuah timelinenya, gitu ya.
Salaka Nagara. Nah, itu adalah sekitar tahun 130 Masehi. Jadi lebih awal sebenarnya ya, Salaka Nagara. Nah, kemudian, nah Salaka Negara ini, gitu ya, dalam legenda, gitu ya, dalam legenda itu adalah eh, diinikan oleh ya, pertamanya itu yang legendanya itu adalah Akitirem, gitu ya, Akitirem. Jadi, nah di sini ada Akitirem, Akitirem. Nah, dalam legenda sudah suka ada Akitirem, gitu ya, atau Aki Luhur Mulia. Ya. Nah, dia punya anak, gitu ya, namanya Pohaci Larasati. Hmm. Nah, Pohaci Larasati, dia punya anak, putri, gitu ya. Nah, pada saat itulah, gitu ya, pada saat masa ini, Akitirem ini, sekitar di daerah penguasa di ujung kulon, belum ada namanya Salaka Negara, gitu ya. Jadi, kerajaan, kerajaan itu hanya dibawa oleh orang-orang India. Nah, ada namanya seorang bangsawan ya dari Marga Warman, namanya Dewa Warman, ya, Dewa Warman. Dia berlayar ke Nusantara, Dewa Warman, ya. Berlayar ke Pulau Jawa, gitu ya. Nah, di tengah jalan dirampok, gitu ya, bajak laut, karena dulu ada bajak laut, ya. Nah, kemudian dia kapalnya itu, ya, berlabuh di ujung kulon. Nah, bangsawan-bangsawan ini dia menikahi Pohaci Larasati, ya, putri dari Akitirem. Nah, Akitirem itu tokoh, gitu ya, tokoh lokal, gitu ya. Nah, ini Akitirem. Nah, jadi Dewa Warman ini menikah. Nah, nikahi ya ini nah, dari Pohaci. Nah, di sini adalah jadi dia Dewa Dewa Warman ini sebagai pendiri ya, pendiri Salaka Negara. Jadi Salaka Negara itu didirikan oleh Dewa Warman ya, Salaka Negara di tahun 130 ya. Jadi dewa pendiri raja pertamanya itu adalah orang India ya yang menikahi putri dari seorang tokoh Sunda, pendiri Salaka Negara. Nah, gitu ya. Ini catatannya begini. Gitu ya, legendanya gitu. Nah, tapi di sisi lain, gitu ya. Nah, di sisi lain nah, ada Salaka Negara ini, ya, gitu ya. Ada eh, ada juga sebuah desa, ya, sebuah desa di wilayah Pulau Jawa, ya, di sekitar Bekasi, di sekitar pantai utara, gitu ya. Ada namanya Desa Taruma, ya. Nah, jadi kerajaan Salaka Negara ini, negara, ya, ada wilayah Desa Taruma. Nah, Desa Taruma ini didirikan oleh orang-orang India juga, tapi marganya beda, Calankayana, gitu ya, namanya Calankayana. Jadi didirikan oleh ya, keluarga Calankayana. Ya, di mana letaknya? Nah, kita lihat Calankayana, ya. Kita lihat. Bentar. Nah, nah, jadi Salaka Negara ini kerajaannya mulai meluas, gitu ya. Kerajaannya mulai meluas, nah wilayahnya meluas, nah bahkan sampai sini, gitu. Nah meluas gitu. Nah segitu. Nah di sini ya ini ada satu wilayah kita kasih warna lain, oke, kasih warna lain. Nah di sini,
Nah, ini ada Desa Taruma. Nah, di sini. Jadi bagian dari ya dari desa didirikan oleh tadi Calangkayan. Nah, jadi ada Desa Taruma. Kemudian nah di sekitar sini ya, di sekitar Jakarta, Bekasi gitu nah, di sini. Didirikan oleh itu. Nah, kemudian Desa Taruma ini menjadi besar-besar menjadi kerajaan. Jadi negara, tapi bagian dari Salakan Negara. Jadi kerajaan bawahan. Nah, itu dari Desa Taruma kemudian berubah menjadi Taruma Nagara. Nah, ini Tarumanegara ini, gitu ya. Nah, ini di sini, gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi Desa Taruma dari sana ada Desa Taruma. Nah, lama kelamaan, gitu ya. Nah, Salakan Negara ini berkurang pengaruhnya, ya hilang, ya, jadi hilang. Jadi si apa eh, Salakan Negara itu hilang pengaruh, gitu ya. Nah, menjadi mengecil, ya. Nah, menjadi mengecil. Nah, Tarumanegara menjadi membesar. Nah, jadi negara, jadi Tarumanegara membesar, ya. Jadi Tarumanegara itu meluas, meluas. Nah, wilayahnya sampai Jawa Barat, gitu ya, meluas. Nah, Salakan Negara yang tadi merah, gitu ya, menjadi mengecil. Ini sudah warnanya. Nah, ini di sini. Nah, Salakan Negara menjadi mengecil di sini, ya, Salakan Negara. Jadi dibalik, tadinya Tarumanegara menjadi kerajaan bawahan, nah sekarang berbalik, yang besarnya Tarumanegara, ya. Nah, jadi yang kecilnya Salakan Negara. Nah, jadi dari Salakan Negara berubah menjadi Tarumanegara. Nah, ini yang kita kenal nanti ada prasastinya, Bu. Nah, yang diakui di sejarah ini Tarumanegara, karena sudah ada banyak bukti-buktinya, gitu ya. Nah, jadi kerajaan Taruma itu. Nah, ada buktinya. Nah, jadi kita bahas Tarumanegara, bukti keberadaan Tarumanegara, ya, ada banyak prasasti, nah, bukti keberadaan Tarumanegara, nah, ada prasasti, nah, ya, Caruten, Caruten, ada prasasti kebun kopi, ya. Dan ada satu prasasti lagi, prasasti Tugu. Nah, jadi prasasti itu eh, adalah sebuah eh, sebuah pertanda tentang adanya pergantian kekuasaan, adanya upacara yang itu tuh dibuat dari batu, gitu ya. Caruten. Nah, di sini disebutkan adanya seorang raja, Raja Purnawarman, ya, yang paling terkenal. Nah, ini Purnawarman, gitu ya. Nah, jadi di sini itu ada tercatat ya di Caruten ini ada catatan tentang ini ya, ada namanya eh, Raja Raja Purnawarman yang dia melakukan upacara, gitu ya. Dan di sana ada telapak kaki ya, telapak kaki Raja Purnawarman, gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita kenal eh, sebagai beragama Hindu Hindu Wisnu ya, penyembah Wisnu, ya gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada telapak kaki. Nah, kalau di kebun kopi, ya, nah ini tentang nggak ada catatan. Nah, kalau apa? Misalnya tentang kerajaan Warman, gitu ya.
Nah, jadi kalau kebun kopi ada catatan tentang warna. Nah, ini ada catatan tentang keluarga Warman. Nah, prasasti Tugu ini ya, ada tentang Sungai Chandrabaga. Ya, ada Sungai Chandrabaga. Nah, jadi Raja Purnawarman ini menggali sebuah sungai untuk dibuat irigasi Chandrabaga. Nah, dari Chandrabaga ini kadang-kadang sungai itu ya disebut eh, baga, gitu ya, disebut dia baga, menjadi baga. Nah, jadi ini menjadi baga, bagas, bagasi, ya, bagasi. Nah, dari bagasi, dan ya dikenalnya sebagai Bekasi. Jadi asal mula Bekasi itu dari sana. Ya, Baga, Chandra Baga, dari Baga, Bagasi, ya, menjadi Bekasi. Nah, wilayahnya emang di Bekasi, ya. Nah, ini Prasasti Tugu. Ya, ini Prasasti Tugu bicara tentang sebuah sungai gitu, yang digali dan dijadikan irigasi oleh Raja Purnawarman. Itu bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Nah, ini adalah di sekitar tahun 450 Masehi, ya, sekitar tahun 450 Masehi. Ya, catatan tentang Purnawarman, gitu ya. Nah, tapi secara timeline gitu kalau kita lihat gitu ya. Jadi secara timeline kita bangun ya. Jadi kan ya. Nah, jadi nah, salahkan negara, nah ini kan bukti keberadaan Tarumanegara itu ada persis Ciaruten yang di sini disebut sebagai Raja Purnawarman yang ada telapak kakinya, gitu ya. Ada persis kebun kopi, nah ini catatan tentang keluarga Warman, dan persis Tugu ya ada tentang Sungai Chandrabaga. Chandrabaga ini menjadi bagasi dari Baga, nah, menjadi Bekasi, sekitar situ, gitu ya, anak-anak. Oke, nah ini raja terkenal apa? Tarumanegara namanya Purnawarman, ya. Kalau tadi di apa di raja yang terkenal di Kutai itu adalah Mulawarman. Nah, Mulawarman ya. Nah, jangan lupa ya nih Mulawarman. Nah, kalau di mana? Kalau di Tarumanegara, raja yang terkenalnya adalah Purnawarman. Ini ya. Nah, jadi Tarumanegara dan Kutai ada prasastinya itu diakui oleh sejarah. Kalau Salaka Negara dianggap belum belum ada bukti yang kuat, meskipun ada catatan-catatan dari Cina dan dari Yunani tadi ya, Ptolemus tentang negeri Perak. Gitu ya. Tapi itu lebih banyak dari cerita lisan gitu. Namanya cerita lisan kan bisa jadi nggak, belum belum ada bukti sejarahnya. Cerita lisan contohnya apa? Contohnya tentang Sesakala, Tangkuban Perahu gitu ya, itu kan nggak ada kan itu ya, lebih ke dongeng gitu ya, cerita lisan. Oke, nah ini. Nah, kalau ini sudah ada prasastinya. Ya, oke. Nah itu. Nah ini yang kemudian kita kenal keberadaannya. Nah, Salakanagara, Tarumanegara, Kutai Martadipura semuanya beragama Hindu, gitu ya. Nah, kemudian lanjut gitu ya. Nah, setelah Tarumanegara, gitu ya. Nah, jadi dari mana? Dari nah ini. Nah, dari Salakanegara menjadi Tarumanegara. Nah, ini kemudian ya. Nah, pecah gitu ya. Nah, ini pecah ya. Nah, menjadi dua kerajaan Tarumanegara itu Sunda dan Galuh. Jadi ada dua ya.
Nah, Sunda dan Galuh, gitu ya. Nah, jadi Tarumanegara ini, gitu ya, eh, berubah menjadi kerajaan Sunda dan Galuh. Gitu ya, terpecah di masa Tarus Bawa, gitu ya. Jadi pendiri kerajaan Sunda itu Tarus Bawa. Nah, pendiri kerajaan Galuh namanya Wereti Kandayun, ya, Wereti Kandayun. Jadi ini didirikan oleh Sunda itu didirikan oleh Tarus Bawa. Galuh didirikan oleh Wereti Kandayun. Didirikan oleh Wereti Kandayun. Nah, jadi ada dua. Nah, itu batasnya wilayahnya seperti apa? Nah, batasnya itu adalah dengan Sungai Citarum. Nah, jadi batasnya adalah di Sungai Citarum. Nah, kita lihat sejauh apa ini. Oke. Nah, kita lihat batas wilayahnya. Nah, jadi, ini adalah ada Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum itu dari mulai sini di hulunya itu di sekitar Bandung, nanti berakhir di batasnya itu di sini. Nah, ini jadi batas. Dan sampai sini kali ya ditarik gitu ya. Nah, jadi sebelah sini itu namanya Kerajaan Sunda. Hmm, ya. Nah, dari sini ada batas Cipamali. Nah, ya, dari sini adalah Kerajaan Galuh. Jadi batasnya sungai-sungai gitu ya. Ya, anak-anak. Ini di sini adalah Sungai Cipamali. Nah, ini adalah Sungai Citarum. Citarum. Nah, ini batas terjauh ini Sungai Cimele, ini adalah Sungai Citarum. Nah, itu yang kemudian kita mengenal sebagai dua. Ya, tadi ada kerajaan di sini disebut sebagai Kerajaan Sunda. Ya, itu kasih warna. Nah, ini adalah Sunda. Nah, ini adalah Galuh. Nah, ya. Nah, begitu. Jadi kerajaan Sunda itu batasnya di barat, di sebelah baratnya adalah Sungai Citarum. Nah, sampai sini, nah kerajaan Galuh antara Sungai Citarum dan Sungai Cipamali, gitu ya. Jadi pendiri kerajaan Galuh Reti Kandayun, pendiri kerajaan Sunda Tarus Bawa, gitu ya. Nah, jadi dari Tarumanegara pecah menjadi dua kerajaan, gitu. Nah, Sunda pusatnya di Pakuan. Galuh pusat kerajaan Pakuan itu di Bogor, gitu ya. Nah, di sini Bogor. Di kerajaan Sunda pusatnya Galuh, pusatnya di Kawali, Ciamis, gitu ya. Ciamis, di Karangkamulyan istilahnya. Dan yang pernah ke Karangkamulyan ada peninggalan-peninggalan kerajaan Galuh, ya, di situ. Nah, nanti kerajaan Sunda dan Galuh itu beberapa kali menyatu, gitu ya, dalam dalam masa Sanjaya. Nah, kemudian terpisah lagi, gitu ya, di masa Linggabuana. Nah, kemudian menyatu lagi di masa Prabu Siliwangi. Nah, di masa Prabu Siliwangi, Sunda dan Galuh menjadi pajajaran, disatukan, gitu ya, menjadi pajajaran. Jadi Sunda dan Galuh itu pernah bersatu, pernah terpisah, bersatu lagi, gitu ya. Nah, kemudian menjadi pajajaran. Nah, dua-duanya ini kerajaan Hindu, gitu ya, coraknya, gitu ya, kerajaan Hindu. Nah, tapi kemudian nanti, gitu ya, kerajaan Pajajaran ini dihancurkan
yang diserang oleh kerajaan Islam. Gitu. Nah, keberadaan Sunda dan Galuh ini, uh, kerajaan Sunda dan Galuh ini adalah dalam naskah Carita Parahyangan. Gitu ya. Jadi bukti keberadaan Sunda dan Galuh ada dalam uh, naskah Carita Parahyangan. Ada beberapa ya dari mulai naskah Sang Hyang Sisa Kanang Keresian, ada banyak ya bukti-buktinya. Ya, bukti keberadaan kerajaan Sunda dan Galuh. Gitu ya. Nah, biasanya merujuk ke Carita Parahyangan. Nah, bentar, stop share dulu. Balik lagi ke catatan ini. Ya, betul. Nah, jadi naskah eh, Parahyangan. Nah, jadi ada prasasti, ada naskah, gitu ya. Ini balik dari cerita dulu. Nah, satu, bukti naskah. Naskah itu buktinya ada naskah Carita Parahyangan. Ini di abad, jadi Carita Parahyangan itu dibuat sekitar abad 16, sekitar tahun 1500-an. Ya. Nah, ini ditulis tahun 1500-an. Udah tua usianya, ya. Nah, ada juga dalam naskah-naskah Caruba Nagari. Ya. Caruba Nagari. Ini di Cirebon. Ya. Ada cerita itu. Terus ada juga dalam naskah Kertabumi. Ya, tapi ini Pak masih diragukan ya, naskah Pangsekerta. Nah, tapi ini diragukan ya, masih dalam perdebatan diragukan aslinya ya, diragukan naskah Pangsekerta. Tapi ada bukti arkeologisnya. Nah, ini kan naskah. Nah, sekarang ada bukti prasastinya, gitu ya. Ada bukti prasasti. Ada banyak prasasti ya tentang Galuh itu, dari mulai prasasti Cikajang, gitu ya, dikawali ya, prasasti Cikajang. Cikajang, kalian kan ada Garut ya, wilayah Garut. Nah itu ya, ada buktinya, gitu ya. Dan ada di Ciamis, gitu ya, di Galuh, di Kawali, prasasti Kawali. Hmm. Jadi batu yang ditulis, dipahat, gitu ya. Nah, terus ada prasasti di sekitar Banten, gitu ya, prasasti kebantenan. Nah, itu prasasti. Nah, selain itu juga ada disebut sebagai situs, gitu ya, situs arkeologi. Ada tempat-tempat pemujaan, gitu, tempat-tempat ininya ada. Ya. Pertama itu di Karangkamulyan, pusat kerajaan Galuh. Sampai sekarang masih ada ya, nah, tempat pemujaan. Ya. Ada Cangkuang, Candi Cangkuang, gitu ya. Kemudian ada di Kawali, Astana Gede. Hmm, gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau Istana Pajajaran ini buktinya kebanyakan bukan bukti kerajaan Galuh. Ini bukti kerajaan Galuh. Kalau Pajajaran buktinya sendiri hancur karena dalam naskah Pajajaran itu situs arkeologinya Pajajaran itu istananya dibangun oleh kayu, ya, kayu-kayu yang besar, ngajajar, makanya disebut Pajajaran. Jadi istananya Pajajaran itu dibuat dari kayu-kayu yang besar dan berjajar atau ngajajar itu Pajajaran, gitu ya. Nah itu. Nah, tapi ini situs arkeologi yang ini, nah, ini lebih ke bukti peninggalan kerajaan Galuh. Nah, ini dari batu Tugu di Pemuda. Gitu ya, anak-anak ya. Jadi ini nggak ada perdebatan. Jadi kerajaan Tarumanegara ada buktinya, kerajaan Kutai Martadipura ada buktinya, kerajaan Sunda dan Galuh sebagai pecahan dari kerajaan Tarumanegara ada banyak buktinya. Yang masih dalam perdebatan adalah kerajaan Salakanegara. Gitu ya. Oke, gitu anak-anak. Nah, itu kurang lebih tentang kerajaan Hindu dan Buddha di sekitar di awal-awal, gitu ya. Di awal-awal di mana
kita masuk ke masa sejarah. Apa yang disebut masa sejarah? Tadi, masa di mana kita mengenal tulisan. Kenapa harus mengenal tulisan? Nah, karena tadi ya, tulisan itu buktinya apa? Bukti tulisan-tulisan itu menjadi bukti tentang pencatatan-pencatatan peristiwa sejarah. Itu. Oke, gitu ya, anak-anak. Nah, mungkin gitu dulu ya, Bu Novi, dari Pak Deden ya kayaknya. Soalnya materinya bisa terlampau banyak, tapi kurang lebih begitu. Nah, kita ulang lagi dari sini, gitu ya, bahwa kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang diwariskan turun-temurun, ya, kayak tadi ya. Nah, kalau dalam istilah pemerintahan disebut monarki. Coba, masih ada nggak sekarang monarki? Anak-anak, masih ada nggak sistem kerajaan sekarang? Masih ada nggak? Coba, pada dan tanya ke orang-orang marga mulia, masih ada nggak? Halo? Ya, Pak. Sekarang masih ada kerajaan nggak? Masih apa? Masih Masih gimana? ada ya. Kerajaan Inggris itu kan monarki. Ya. Ratu Elizabeth meninggal diturunkan ke Pangeran Charles gitu kan. Nah, nanti kerajaan Belanda, Belanda kerajaan juga ya. Ratu apa itu kan. Nah, nanti diturunkan Ratu Wilhelmina ke Ratu Beatrix, ke Ratu ke Pangeran apa gitu. Jadi ada beberapa di Eropa yang berbentuk kerajaan. Nah, gitu ya. Di Indonesia ada juga berbentuk kerajaan meskipun sudah tidak dalam bentuk negara gitu ya. Contohnya Yogyakarta itu kan turun temurun dari Hamengkubuwono I sampai Hamengkubuwono sekarang berapa? 10. Diturunkan ke anaknya, diturunkan ke anaknya, diturunkan ke anaknya. Itu bentuk monarki ya. Diwariskan itu kekuasaannya. Gitu. Oke, gitu ya. Anak-anak sampai situ. Eh, kita tutup. Mangga Bu Nopi, kalau misalnya ini Pak Deden ini Ya, pamit ya karena harus ke sebelah. baik. Hatur nuhun ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deden. Jatisari, Ibu lihat di absen ada 5 anak laki-laki, tapi yang Ibu lihat di kamera ada 4. Itu 4 apa 5? Ibu khawatir, Ibu mau konfirmasi aja takut salah. 50 yang satu lagi tidur di bawah. Oh, tapi dengerin ya, sejarah itu Dengerin. perlu. Tolong Bu ya. Kita istirahatkan ya jam 9.30, tetapi kalian boleh istirahat dari sekarang. Oke ya Bu. Ya, jangan terlambat ya, sebentar ya. 9.45 ya. Ya Bu. Makan. Mohon. Sampai.